Serangan siber masih mengancam keamanan digital di Indonesia. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya? Berikut liputan selengkapnya. Di tengah upaya pemerintah melakukan transformasi digital di segala sektor, serangan siber masih kerap terjadi. Ancaman keamanan digital perlu ditilik kembali mengingat sejumlah situs pemerintahan berulang kali mendapat serangan siber. Salah satunya, Pusat Data Nasional yang mendapat serangan pada 20 Juni lalu. Serangan ini mengakibatkan layanan pemerintahan sempat lumpuh. Badan Siber dan Sandi Negara mencatat sebanyak 403 juta serangan siber di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dari hasil pemantauan, Cyber Threat Intelligence ditemukan 347 dugaan insiden siber, diantaranya kebocoran data, ransomware, web defacement, dan indikasi potensi serangan DDoS. Sektor administrasi pemerintahan, keuangan, dan transportasi menjadi 3 sektor yang paling terdampak. Indonesia mendapat skor 63,64 dalam hal keamanan siber atau berada di peringkat 49 dari 176 negara, berdasarkan laporan National Cyber Security Index. Tak hanya itu, menurut data keamanan siber Surfshark, Indonesia menempati peringkat global ke-13 berdasarkan jumlah kebocoran data. Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, melihat sikap pemerintah kurang bertanggung jawab terhadap kebocoran data yang kerap terjadi. Sering kita lihat kan responsnya adalah pertama denial biasanya kan. Bagaimana pemerintah bilang itu datanya sudah obsolete atau datanya data lama. Mereka tidak mengakui misalnya bahwa sistem mereka lemah gitu. Nah ini kan juga sesuatu yang sebetulnya sangat disayangkan gitu. Kalau misalnya pemerintah mau mengakui bahwa memang ada kelemahan dalam sistem mereka, dan mau memperbaiki diri, itu sebenarnya salah satu bentuk tanggung jawab yang minimal ya, bare minimum gitu ya. Di samping kita juga perlu melihat komitmen mereka untuk terus meningkatkan keamanan siber ataupun keamanan sistem mereka. Nenden menambahkan, pemerintah harus konsisten dalam menerapkan SOP agar regulasi dan infrastruktur dapat berjalan dengan baik. Di lain pihak, praktisi keamanan digital, AIP menilai keamanan siber masih menyimpan problema yang krusial di dalamnya. Akuntabilitas dan pengawasan ini memang masalah yang cukup besar. Akuntabilitas dan pengawasan, jika kita bilang server KPU ada di negara lain, terusnya mereka bilang iya silahkan audit, ya nggak bisa begitu. Audit itu sudah direncanakan dari awal sebelum membuat sistem. Lalu auditnya itu bagaimana? Harus ada transparansi ke publik gitu. Dan ini nggak ada akuntabilitasnya. Jadi ketika kita bilang atau kita menemukan sesuatu yang di luar Nurul dan pihak pemerintah tidak memiliki akuntabilitas, ownership-nya kurang ada. Tidak semuanya, tapi kebanyakan begitu. AIP menambahkan pemerintah perlu mengkaji, memperjelas turunan Undang-Undang PDP demi mewujudkan keamanan digital di Indonesia dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, pakar keamanan siber, Center for Cyber Security and Cryptography Fasilkom UI, Setiadi Yazid, menilai pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar keamanan siber dihilir lebih mumpuni. Kita harus bisa memberikan solusi atau pendidikan kepada masyarakat apa yang dilakukan kalau data mereka jatuh ke orang yang nggak berhak gitu ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah tadi begitu kita mengumpulkan data, menyatukan data itu ya, maka itu memang satu sisi bisa menguntungkan karena kemudian kita bisa mengamankan dengan mudah setempat ya, karena terkumpul semuanya kan. Tapi sisi lain juga penyerang akan lebih fokus, satu ini serang gitu, nggak perlu nyebar-nyebar gitu ya. Jadi itu ada plus minusnya. Jadi kita perlu siapkan betul tamengnya yang kuat, baru kita kumpulkan data itu. Setiadi menambahkan, kesiapan pemerintah dalam meningkatkan keamanan siber memerlukan penanganan ekstra. Dari SOP kebijakan risiko, mitigasi, dan menetapkan lembaga yang mampu mengaudit sistem. Kami berupaya mengonfirmasi pada Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penanganan keamanan digital yang terjadi. Namun hingga berita ini ditayangkan, dari kementerian terkait enggan memberikan tanggapan. Tak berhenti di situ, kami berupaya menghubungi Komisi 1 untuk mengonfirmasi bagaimana tantangan dan solusi apa yang akan diambil pemerintah ke depannya terkait keamanan siber. Anggota Komisi 1 fraksi PKS Sukamta menilai dalam membangun keamanan digital di Indonesia masih ada beberapa faktor yang diabaikan dan tidak ada kejelasan regulasi.
Soal keamanan digital ini memang krusial. Kita selama ini dalam konteks digital maupun dalam konteks kita secara umum ya, di dalam membangun sistem itu sering kurang memperhatikan 2 hal atau 3 hal sebetulnya. Satu adalah soal risk culture, budaya risiko. Yang kedua soal leadership, kepemimpinan. Yang ketiga ini soal prosedur-prosedur, SOP dan pengaturan-pengaturan. Upaya membuat undang-undang ketahanan cyber. Tapi undang-undang ini tidak jelas fungsinya. Seolah-olah ingin menguatkan satu lembaga namanya BSSN menjadi superpower di antara seluruh lembaga cyber yang ada gitu. Maka banyak yang menjadi tidak mau diperlakukan begitu, ya kan? Ada undang-undang yang pertama yang perlu dibuat adalah undang-undang keamanan dan ketahanan cyber ini. Yang pertama harus menjadi payung besar atas namanya cyber security. Sukamta menambahkan bahwa Komisi 1 tengah berupaya mendorong Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber agar dapat menjadi payung hukum ke depannya. Namun pihaknya secara sektoral tetap harus bermitra dengan lembaga terkait agar dapat memaksimalkan penanganan keamanan siber. Teknologi telah berada dalam genggaman, namun keamanan siber masih meresahkan. Aturan turunan masih jadi tantangan, jangan sampai cuma lempar tanggung jawab ke depan. Klinis Oktania, Kompas TV, Jakarta.